istilah transfer pahala itu sebenarnya adalah begini. Kita mengamalkan satu ibadah dan kita dapat pahala, lalu pahalanya nanti orang lain juga ikut merasakannya. Kalau pertanyaannya seperti itu, sebenarnya pada dasarnya semua pahala itu bisa ditransfer. Kenapa? Karena banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Memang ada ayat yang mengatakan bahwa wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seorang itu mendapatkan sesuatu kecuali dari apa yang dia usahakannya. Oke. Tetapi bukan tertutup kemungkinan bahwa orang lain yang melakukan kebaikan kita mendapatkan transfer pahala atau cipratan dari kebaikannya. Orang yang hidup ya, yang masih hidup pun itu bisa kita berikan manfaat dari ibadah yang kita lakukan. Misalnya begini, kita punya orang tua yang sedang sakit, kemudian kita bersedekah. Dari sedekah itu ya kepada orang-orang fakir, miskin, anak yatim dan sebagainya, kita bilang kepada Allah, ya Allah, dengan pahala amal yang saya lakukan ini, mohon kiranya sembuhkanlah penyakit orang tua saya ini, gitu misalnya. Nah itu tentu saja menjadi transfer pahala dalam tanda petik, yang sebenarnya kalau dalam ilmu syariahnya itu disebut dengan at-tawassul bil a'malis salihah. Kita bertawassul kepada Allah dengan amal-amal soleh, yang mana nanti manfaatnya bisa untuk orang yang masih hidup. Seandainya dia sakit, semoga disembuhkan. Seandainya dia sedang punya kesusahan, semoga Allah kasih jalan keluar. Kalau dia terhimpit hutang, semoga Allah bisa lunaskan hutangnya dan sebagainya. Ini orang yang hidup bisa mendapatkan kebaikan dari pahala orang lain yang ikut mendoakan, ikut memberikan sedekah dan sebagainya. Nah, termasuk juga kepada orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia memang dia sudah tidak bisa mendatangkan pahala dari apa yang dia kerjakan itu. Tapi bahwa ada orang lain kemudian misalnya mensolatkan jenazahnya. Kita sholat jenazah kepada orang yang mana mayatnya ini, jenazahnya kita tidak kenal. Kita tidak kenal dia, dia tidak kenal kita. Tapi kita ikut sholatkan, apakah si jenazah ini mendapatkan kebaikan dari sholat jenazah yang kita lakukan? Ya tentu saja dapat. Oleh karena itu sebenarnya transfer pahala pada dasarnya memang dimungkinkan dan bisa, dan begitu banyak contohnya. Wabil khusus ketika pahalanya itu adalah merupakan ibadah yang sifatnya maliyah, yang bersifat harta. Kita sedekah, kita ngasih makan fakir miskin, kita mengeluarkan harta dan sebagainya, itu berpahala, lalu pahalanya kita berikan kepada orang yang masih hidup atau yang sudah mati dan sebagainya. Kebanyakannya begitu, termasuk pergi haji. Pergi haji itu pakai harta juga. Lalu kita pergi haji dengan niat pahalanya untuk orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, yang disebut dalam istilah fikihnya itu al-hajju anil ghair. Orang kita menyebutnya dengan badal haji. Nah itu adalah ibadah juga yang kita mengerjakannya, tapi yang bisa dapat manfaatnya adalah orang lain. Termasuk misalnya ketika kita berdoa lalu berzikir dan sebagainya, walaupun nanti ada sedikit ikhtilaf di antara para ulama. Apakah ibadah ritual yang saya kerjakan, misalnya sholat saya ini bisa saya transfer pahalanya buat orang lain atau tidak? Kalau sholat jenazah oke, sepakat. Tapi apakah bisa misalnya orang lain tidak sholat, dia punya hutang sholat, lalu yang membayarkan saya orang lain? Nah di sini nanti para ulama agak sedikit berbeda pendapat. Termasuk misalnya membaca Al-Quranul Karim, pastinya berpahala, setiap hurufnya dibalas dengan 10 kebajikan. Tinggal masalahnya ada juga sebagian ulama yang mengatakan pahala bacaan Quran ini tidak bisa ditransfer kepada orang lain. Walaupun sebenarnya kalau kita teliti satu persatu para ulama di masing-masing abad sepanjang 14 abad ini, rata-rata mengatakan bahwa pahala bacaan Quran itu bisa disampaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia, yang mana nanti sebagian mengatakan kalau diniatkan. Maka seringkali kita dengar ketika orang membaca Yasin misalnya atau baca ayat Quran yang lain, disebutkan nuhdiha, kami hadiahkan pahalanya ini kepada almarhum, almaghfurlah ya, almarhumah dan sebagainya, fulan bin fulan bin fulan, semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dihapuskan semua dosa-dosanya, dinaikkan derajatnya dan sebagainya dengan pahala bacaan Al-Qur'an ini. Ada yang mengatakan tidak sampai, tapi kebanyakan mayoritas ulama mengatakan sampai. Wabil khusus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, bahkan Al-Imam Syafi'i sendiri di dalam kitab yang banyak orang katakan beliau berpendapat tidak sampai, ternyata setelah kita selidiki beliau juga mengatakan sampai. Lebih suka kalau ada orang berziarah itu kemudian membacakan Al-Quran, bahkan kalau bisa sampai khatam membaca Al-Quran. Artinya bukan hanya surat Yasin, tapi 114 surat yang lainnya kalau bisa dibacakan dan diniatkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Di dalam kitab itu dikatakan bahwa itu lebih disukai.
Artinya mentransfer pahala itu pada dasarnya memang disyariatkan, walaupun ada khilafiyah sedikit-sedikit di tengahnya. Itu manusiawi, itu wajar. Kita mau pakai pendapat yang bilang sampai oke, yang mengatakan tidak sampai juga tidak apa-apa. Yang penting jangan kita berantem gara-gara perbedaan pendapat seperti itu. Itu intinya.